Seorang darah cantik yang dikagumi kaum Adam pada zamannya. Seorang penyanyi dengan sebuah lagu yang ia ciptakan tanpa sengaja itu menjadikan ia menjadi seorang yang sangat populer, mendapatkan banyak tawaran manggung di berbagai tempat yang membuat ia rela harus cuti dari bangku kuliahnya. Lagu yang ia buat hanya selama 4 jam itu tiba-tiba mendadak hits di berbagai radio dan televisi pada saat itu. Mulai dari kaum anak-anak, orang muda, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia antusias mendengarnya. Lagu yang ia buat di studio rekaman itu tanpa sengaja ia buat karena ia kecewa kepada pelatih vokalnya yang pada saat itu menyuruh ia menyanyikan lagu dangdut padahal dia seorang penyanyi jazz. Ia kecewa, marah, dan bahkan sakit hati oleh karena vokalnya yang tidak dapat menyanyikan lagu dangdut tersebut. Ia bingung bagaimana mengobati dan mengekspresikan rasa sakit hatinya sampai ia menciptakan lagu Sakitnya Tuh di Sini. Ada banyak hal yang kerap sekali membuat kita sakit hati, bahkan orang-orang terdekat kita yang membuat rasa sakit itu. Apakah kita harus mengampuni mereka? Dan jika mengampuni, jenis pengampunan apakah yang akan kita berikan kepada mereka? Ada 4 jenis pengampunan manusia. Yang pertama, pengampunan bersyarat. Aku akan mengampuni kamu jika aku dapat membalaskan kejahatan yang telah engkau perbuat kepada saya. Yang kedua, pengampunan sebagian. Aku mengampuni kamu, tapi jangan berharap aku akan lupa. Yang ketiga, pengampunan tertunda. Saya akan mengampuni kamu, tapi tidak untuk saat ini, mungkin esok atau tunggu tahun baru. Yang keempat, yang terakhir adalah pengampunan terburuk. Saya sudah mengampuni kamu, saya tidak membenci kamu lagi, tapi kita bersifat acuh tak acuh kepada orang tersebut. Sadarkah kita begitu gampangnya kita meminta pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, namun begitu sulitnya kita mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita harus mau mengampuni, karena dalam Alkitab, Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Berapa kalikah kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita? Pada zaman itu, agama Yahudi mengajarkan 1 kali kita mengampuni, kita disebut orang baik. 2 kali kita mengampuni, kita adalah orang kudus. 3 kali kita mengampuni, kita adalah sama dengan Tuhan. Dan kalau 7 kali kita mengampuni, kita lebih hebat dari Tuhan. Apakah kita harus mengampuni sampai batasan 7 kali? Alkitab memberikan jawaban bahwa ketika kita mau memaafkan, mengampuni, bukan hanya sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Berarti kalau ada orang-orang yang menyakiti saya berulang kali, lebih dari 7 kali, lebih dari 12 kali, dan lebih dan banyak sekali, apakah saya akan memaafkan dia? Jawabannya iya dan harus. Kenapa? 1. Jika seorang rela mengampuni, itu berarti ia memahami bahwa semua manusia pernah berbuat salah dengan kata-kata maupun perbuatan. Yang kedua, Alkitab dengan bijak menasihati, kalaupun ada alasan untuk tersinggung, kalian harus sakit hati, kita harus tetap bersabar satu dengan yang lain dan saling memaafkan dengan tulus. Mengampuni akan membebaskan Anda dari perasaan tertekan. Pengampunan yang benar selangkah lebih jauh dari hanya melupakan apa yang sudah terjadi, tetapi menyatakan empati, belas kasihan, dan pemahaman terhadap orang yang menyakiti kita. Research menunjukkan orang yang suka mengampuni berhubungan dengan kesehatan mentalnya, mengurangi kegelisahan, dan bahkan depresi. Ada 3 poin yang harus kita pahami di dalam pelajaran ini. Yang pertama, mengampuni kesalahan orang lain membawa banyak dampak positif bagi kehidupan kita. Yang kedua, pengampunan itu adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Dan yang ketiga, selama kita masih menyimpan kesalahan orang lain, masih menyimpan rasa sakit hati, atau tidak mengampuni kesalahan orang lain, selama itulah
juga Allah tidak akan mengampuni dan memaafkan kita. Jangan biarkan sakit hati membuat Anda tersiksa lagi. Buanglah sakit hati, nikmati hari, kiranya Tuhan memberkati. Amin.